Diantar semua kelas itu yang bawa semua ke 11F. Jangan keluarkan Kenapa bisa saya. ada? Siapa yang belum 11 deh? Ada. Nggak ada. Zemis. Oh iya. Saya MN. Habis C. Pagi ya. Tidak, itu ada kok kajul. Sudah kita bikin dulu ini orang 5. Sebelah saya. Oke. Mundur. Nah, coba tanya dulu kalian ini. Basic concepts, ya. What do you know about linguistic repertoire? Kalian tahu tidak apa itu linguistic repertoire? Tahu. Inggris. Nah, Pernah linguistic repertoire. dengar sering? Sudah dengar? Enggak, belum sir. Pernah saya. Tapi bisa bedakan antara acquisition dengan learning. Language acquisition dengan language learning. Kalau linguistic acquisition itu seperti apa, Sir? Acquisition, Iya. pemerolehan bahasa. Learning, belajar kan, pembelajaran. Udah pernah dengar? Pemerolehan bahasa. Jadi, udah pernah belajar? Tidak, sir. Language acquisition juga kita Kalau prior knowledge, menurut kalian Pengetahuan. prior knowledge itu apa? Ini apa? Pengetahuan. Dia Prior recall knowledge. memory. Ya, recall. Kayak pengetahuan sebelumnya. Itu apa? Apa sih? Prior knowledge. Pengetahuan sebelum Sebelum apa? sebelum Sebelum apa? sebelumnya. Sebelum Masehi. Ya, same. Pengetahuan yang sudah ada di seluruh Sudah diketahui. sudah ada. Iya. diperoleh sebelumnya. Kenapa penting kalian tahu itu? Kenapa penting? Kenapa kan? Buat? Annya siswa, sir. Ya, kenapa penting? Karena agar kita tahu kemampuan mereka itu sampai mana, pemahamannya. Apanya lagi? kayak levelnya nanti kita tentukan. Oh, ternyata dia sampai di sini. Sebelumnya kan dia sudah tahu ini. Gitu. Ya, supaya tahu linguistik praktisnya. Mereka itu dunianya terbatas sampai mana gitu. Supaya kalian bisa masuknya di situ. Gunanya supaya di sesi inisiasi opening classroom itu ketika inisiasi kalian tahu mancingnya di topik apa gitu. Nah, makanya kemarin karena saya tanya mereka itu main gamenya apa gitu kan. Kan berarti dunianya di sekitar itu. Prior knowledge-nya di sekitar ML kan gitu. Artinya vocabulary di sekitar ML yaitu yang mereka familiar with kan gitu. Tiba-tiba kalian masuk kasih inisiasi pancingnya pakai apa gitu. Rise of Civilization umpamanya yang nggak nyambung lah mereka pasti. Apa sih ini Rise of Civilization kan gitu. Maksudnya kita itu maksudnya ya, aneh. Kalau konteks in vocabulary gunanya apa? Menurut Lam gunanya konteks in vocabulary? Pasti kalau kalian ngajar apa gitu pasti menuliskan kosakata di papan tulis kan? Biasa. Nah, gunanya konteks untuk apa? Agar kita bisa membedah vocabulary itu masuk di mana kayak untuk Memahami Ayo, coba. jaringanku, memahami makna dari kata yang di jaringanku. Contohnya gimana? Apa ya? Ya begitu. Contohnya ada scripted text. Descriptive text. Contohnya Apa ya? Menurut saya. Iya. bagaimana oh caranya nih kalian harus belajar.
Contoh lah, a green tree kan gitu. Iya. Nah, deskriptif kan. Yang mendeskripsikan situ yang mana? Green. Ya, Itu bisa. Kita masih mendeskripsikan green, yang dideskripsikan adalah tree kan gitu. Konteksnya? Oh, lihat itu cepat. Berapa? Masih di sini. Masih di sini. Konteks. Tuh, bingung kalau ditanya konteksnya. Konteksnya umum atau khusus? Khusus. Kenapa bisa? Umum. Kenapa bisa umum? Karena umumnya pohon bangunan Umumnya hijau. pohon Kenapa dia umum? Karena artikel di situ kan green tree kan. Oh. Indefinite artikel kan. Iya. Ini pernah. Kurang paham maksudnya konteks lagi. Kenapa kita mesti sebutkan itu siswa? Ya karena salah satu tuntutan standar proses itu kan deep learning kan. Deep learning itu paling tidak orang bisa membedakan berdasarkan kategori. Bedanya the tree dengan a tree apa? Kalau siswa mau tanya, "Ma'am, kok pakai the di situ the tree? Kenapa enggak a tree?" This is a tree atau this is the tree? This is true. Karena dia ini. Ah, maksudnya begitu. Maksudnya kalian harus paham, maksudnya mengajarkan sesuatu itu. Biasa aja lo. Nggak perlu banyak-banyak begitu. Dan sampai kalian sudah ngajar ini sudah satu paragraf yang kalian tulis di atas. Tapi dituntut ke sekolah. Kan deep learning fokusnya memahami dan memaknai kan. Jadi satu kalimat sederhana a green tree itu sudah bisa banyak turunannya gitu. Kalau markers, apa itu markers? Video. Penanda. Oh, marker. Linguistic markers. Kirain benda sir. Kan ada belajar itu. Hah? Ya itu lagi. Ya, contoh, saya kasih contoh itu bridging principle, concept of pastime. Ini naratif konteksnya. Naratif itu kan apa itu naratif? Teksano menceritakan kisah di masa lampau, masa lalu, Dan dan biasanya itu memiliki moralisme. Di dalamnya ada moralnya. Ah. Apanya beritanya, Sir? apa itu naratif? Ada yang lain nggak, Sir? Naratif apa? Naratif itu Naratif cerita yang menyampaikan. yaitu Teks yang berisi tentang itu what happened then kejadian. and rendering it in here and now. Kejadian sudah lewat, peristiwa sudah terjadi, tapi kita ceritakan Kembali. kembali di masa Sekarang. sekarang. Konsekuensinya apa? saja. Karena itu dari mana? Terisi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus salah satunya tense-nya pakai Oh, past tense. simple Past past. tense. Kenapa bukan past continuous? Pakai juga, Sir, past continuous. Contohnya apa? Kalau past gimana sih past tense itu kejadiannya sudah. Kalau past continuous apa kegiatan yang di masa lalu pada saat itu terjadi sementara terjadi aktivitasnya. Yang mana duluan? Kalau kita berbicara naratif text gitu ya. Ketika pertama kali presenting the text in narrative, pakai apa dulu? Pakai simple past atau pakai present continuous? Past continuous Past atau past participle?
Pas, pas. Simple dulu atau continuous dulu? Yang continuous itu yang pas. Simple pas. Pas. Simple pas. Ya, Simple pas dulu. Once upon a time dibuka dengan hapus. Ya, benar. Emang saya tanya ini, karena kalian kan mengajarkan ini, jadi saya mau tanya, kalian sebenarnya paham tidak? Belum ada mepet-mepetnya itu. Paham sih, tapi tidak terlalu. Kita bingung. Ya, sir terlalu deep. Hah? Sir terlalu deep. Ya, Mau ngomong juga tak. salahkan Pak Menteri, Pak Menterinya yang suruh kita deep learning. Ya, di dulu. Contoh paling sederhana nih, markers itu, saya kasih contoh di situ pakai bahasa Makassar atau di bahasa Bugis gitu. Ada markers itu kayak G, ni, dan gitu. Kayak ini. Ya markers itu namanya markers, bukan imbuhan. Imbuhan itu Apa sih, Sir? Penanda urutan. Markers. Coba saya markers itu namanya mark, dia menandai gitu kan, markers penanda. Dia menandai waktu di situ. Aspek tense itu kan berkaitan dengan salah satunya aspek waktu gitu kan. Taruhlah dalam bahasa sehari-hari kita di sini, kalian ditanya sama teman, sudah makan, sudah mie itu markers dari Marker. pas gitu kan. Sudah sudah selesai. Jadi kalau in English kalian bilangnya apa? Sudah makan, sudah mie. Have you eaten? Yes. Yes. Have you eaten atau did you eat? Pakai yang mana? Pakai have you eaten atau did you eat? Atau did you take lunch? Biasanya gunakan have you eaten sih. Pakainya apa? Review itu. Pakainya have atau did? Pakai Review itu. Kenapa pakai have? kenapa pakai have? Iya, kenapa pakai have? Aduh, itu maksudnya ya kenapa pakai have, karena dalam rentang timelinenya itu peristiwanya ada sekat gitu, sudah selesai, kemudian udah pindah ke aktivitas yang lain gitu. Udah, jadi tidak paralel peristiwanya gitu. Girl. Dalam bahasa Indonesia agak tricky gitu, karena pakainya apa di bahasa Indonesia? Sudah makan atau telah makan? Sudah makan. Kenapa tidak pakai telah? Jarang digunakan. Sudah. Biasa karena Awak sudah makan? apakah kamu telah makan? Karena kalau pakai kata Formal wah. telah Bahasa biasanya hari-hari kayak baku banget, sir. Hah? Karena kalau pakai kata telah kayak bagus. Beda juga Sudah ada. konteksnya telah itu. Iya, makanya saya bilang di awal, mungkin di awal saya tanya dulu, kalian ngerti nggak konteks apa? Iya Pak. Mungkin tergantung konteks formal dengan tidak. Formal and Itu kan bisa dan bertanya, non-formal. sudahkah kamu makan. makan? Bisa tidak kita tanya, telahkah kamu? Tidak. Telahkah? Kayak aneh kedengaran. Have itu telah atau sudah? Kalau have in English, menurut kalian? Oh, sudah. Have itu telah atau sudah? Sudah. Telah. Nggak tahu deh. Sudah. Sudah.
Iya, kira-kira menurut kalian? Sudah. Sudah, sorry. Ya? Tapi apakah kamu sudah makan? Have you had breakfast? Ya. Lebih ke sudah ya. Markas untuk sudah gitu. Nah, kalau dalam bahasa Makassar biasanya pakai ni atau ni. Sudah nih. Kalau dalam bahasa Telaga apa? Ya, jadi lagi. Sudah nih. Sudah, kalau kita Indomie. enggak, kalau ditanya sudah makan, hari aku toh mau enggak. Apa markasnya? Toh. Iya. Toh. Ah, Oh itu ah. menunjukkan apa? Pas atau apa? Pas lah, sudah Kayak selesai, mie. Sir. Sama aja. Sama. Ya. Nah, project principle, descriptive imagery atau word order. Ini masih pakai yang simple structure gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris di high mountain. Nah, di high mountain. Ntarlah kalau dalam bahasa Indonesia itu gunung yang tinggi. Adjektifnya ada di belakang. Di belakang nomina gitu. Kalau di bahasa Inggris ya di depan nomina. Mountain, high dulu baru mountain ya. Kenapa dalam bahasa Indonesia tidak ada gunung tinggi? Gunung tinggi. Adanya gunung yang tinggi. Gunung yang Kenapa tinggi. harus ada yang di situ? Untuk Lengkap. Gunung tinggi kayak tidak jelas. Dalam bahasa Inggris apa namanya itu? Apa konsepnya? Yang mana ini, Sar? Apa nama konsepnya itu? Konsepnya Nah, gimana? ya, Konsepnya Mari. gimana? Strukturnya. Recount. referring expression, Pengulangan. referring expression. express. Expression. Apa itu refer? Ulang. Refer itu merujuk, rujukan. Maksudnya di high mountain, gunung yang tinggi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia harus ada kata itu di belakang. Tidak sekedar gunung yang tinggi. Kalau gunung yang tinggi in English itu lebih tepat pakai Kita udah lebih tepat pakai a high mountain indefinite artikel. Beda tidak sensenya kalau saya bilang gunung yang tinggi atau gunung yang tinggi itu. Kalau gunung Refer, lebih spesifik. yang mana lebih spesifik? Gunung yang tinggi itu. Gunung itu. Gunung yang tinggi itu artinya baik speaker maupun hearer atau interlocutor sama-sama tahu gunung yang dimaksud. Gunung yang dimaksud. Gunung yang mana? Kan banyak nih gunung yang tinggi. Iya. Tapi saya sama kalian sudah tahu gunung yang Gunung tinggi yang dimaksud itu. gunung ini loh, gitu, gunung yang sana tuh. Kan begitu. Yang biasa kita lewati kalau maksudnya begitu. Oh, Referring expression. river merujuk. Aduh. Ini kita coba naik ke atas ke sentence. The bird builds a nest on the tree. Mana sih? The bird builds a nest on the tree. Membangun Subject. sarang. The bird builds Verbnya Preposition. builds. Object. Artikel. verb a nest on the tree. Apa namanya?
apa? Object preposition. Struktur ini. Ini ada object. Syntax. Yes. Preposition on. Ya, objek. Preposition. Kalau on the tray di situ. Ya, objek of Preposition. preposition. Manu-manu nyerah. Nah, apa yang menurut kalian unik di situ yang bisa kalian jelaskan kalau contohnya kalian mengajarkan ini di kelas? Dari mana, Sir? Ini the bird builds a nest on the tree. Yang mana kira-kira yang kalian fokuskan untuk ajarkan? Kalau kalian ajarkan kalimat ini di kelas, Apa ya? Kamu apa? Penambahan S dan IS. ya? Ya, penambahan s pada kata Build. build. Kenapa? Dia Iya. singular. Karena dia third person Singular. merujuk kepada referring ke third person singular gitu. Markersnya dalam bahasa Inggris itu s di belakang verb kan gitu. Oh, Gitu ya. bisa. Itu s itu markers, bukan inflection, bukan dari Reverse. derivation. Derivation. Belajar syntax kan? Belajar, Sir. Apa bedanya inflection dengan derivation? Wah, nggak ada yang inget itu. Kemarin Mr. Ilvan. Capek-capek satu semester. Dijelaskan lewat-lewat. Inflection digunakan pada Di depan, di belakang, Sir. pada tense dan aspek gitu ya. Building ing-nya itu inflection karena ada b, kehadiran b di situ gitu ya. Derivasi itu fungsinya Udah menunggu ini, Sir. Ibu hanya mengubah kelas kelas kata. kata. Teach jadi teacher, Teacher. teach jadi teaching, Itu dari verb derivation. jadi nomina, Nomina. noun. Dia merubah kelas Kelas kata. Inflection tidak merubah kelas kata, tapi memodifikasi berdasarkan tense atau aspek gitu ya. Nah, itu language related episode, maksudnya markers gitu ya. Shout it, kenapa harus dalam bentuk simple past, kenapa enggak shout aja? Aduh. Kalau itu strategi roles, orientation, crisis, retail the complication. Kalau taruhlah di naratif teks, kalian paham apa fungsi dari orientasi, krisis? Kan tadi ada yang bilang naratif itu salah satu karakternya ada moral story kan gitu. Moralisan. Moral story itu kan bisa dianggap sebagai orientasi ya kan. Tujuannya orang menceritakan itu untuk ya untuk orang bercerita karena sebuah tujuan kan gitu. Orientasi ada salah satunya karena moral Ada pesannya. aspeknya. Nah, moral aspeknya itu dalam struktur bahasa Inggris diungkapkan dalam bentuk Dosen tidak secara langsung.
di resolution Iya, di akhir. resolution, tapi Moralnya kan di bagian akhir. Di resolution itu pakai taruh lah strukturnya pakai tense apa di sini kalau tense-nya. Kan dapat jika MBG tadi sih. terlambat. Lama Jam Sar. 1. Naratif. Moralnya itu bagaimana? Hah? Past tense. Like semua, Sir. Past tense, sir. Past tense. Resolusi past tense. Ibu guru. Kenapa Ibu Guru? Ibu guru naratif. Naratif. Ya. Past tense. Moral. So the moral of the story is Bagian Reorientation. iya, apa? Menggunakan apa dia? Tense-nya. ya atau struktur kalimatnya pakai apa? Present. Di situ. Present. Pakai apa biasanya? Present. Hah? Tidak sampai begitu, seru. Kayak palingan kayak ngajar tuh hanya umumnya saja. Ya sudah nih. Saya tidak ada Pakai past tidak tense. deep learning gitu. Saya mengajar, sir. Sudah mengajar itu. Cuman waktu praktek micro teaching gitu bahas naratif hanya itu kayak ya udah semuanya itu menggunakan past tense, menggunakan past tense. Tapi bentuk kalimat apa yang umum kita pakai kalau di resolusi itu? Bentuk apa? Present. Kayak apa simple present yang fakta. Ya, tapi bentuk apa gitu? Kenyataan itu. Pakai if, if apa namanya? Probability. Ikhlas. Iya, if. Ada berapa tingkat itu if? Ada 3. 3. Kalau moral story itu di tingkat mana? Tingkat 2. Ya, Pak. Bukan. Tingkat 1 kan. Apa? Nah, tense yang dipakai di tingkat pertama itu apa? Coba. Simple present, atau simple present, simple past? Oh, 10%, Sar. Hmm? 10%. Simple present, koma, simple present. Dua-duanya simple present. Taruhlah fable, begitu kan, fable. Tortoise and the hare, gitu. Kura-kura dan kancil, gitu. Nah, the more of the story adalah kira-kira bagaimana kalian? So the moral of the story Is or if you kalau kalian Kalau kita tidak terlalu mendalami begitu juga. jadi apa yang kalian tulis kalau ngajar di atas itu? Hanya kayak umumnya aja, terus pun dari gurunya juga dia kasih umum begitu. iya. Kalian ngajarin konsep, tidak ngajarin bahasanya. Ada language feature-nya, Language tapi feature. kayak nggak terlalu ini. Maksudnya Tidak begini, terlalu dibedah kayak gramatikalnya, nggak terlalu dibedah Gramatikalnya dibedah aja. Karena orang juga ada bilang itu gurunya karena mereka tahu sih karena ada orang pada les atau apa begitu. Jadi itu pun dari gurunya juga dia hanya umumnya saja begitu. umum biasanya maksudnya bagaimana nih? Ini describe Kalau umum itu yang kayak gimana? yang guru yang saya itu sir kayak pengenalan umumnya. Kalau yang si guru yang saya ini dia fokus si siswa ini dia mengajarnya kayak harus bisa presentasi, dia bisa Speaking. buat teksnya, paham strukturnya, struktur umumnya apa aja,
sama language feature-nya sudah begitu. Ya presentasi. Apa yang mau dibilang ini anak di atas presentasi? Yang anaknya dorong buat teks. Siapa yang buat? Siswa. Iya si siswanya. Siswa yang buat teks. dan dia Menggunakan presentasikan. language feature-nya ini. Misalnya kayak descriptive text menggunakan language feature-nya simple present tense, ada linking verb-nya, ada personal apa tuh? Non khusus, ada adjective-nya begitu. Terus di dalamnya tuh harus ada strukturnya, identification dan ini description, begitu bisa. Sudah 2 pertemuan, pokoknya ini siswa harus bisa presentasi dan itu yang dia buat itu Nah, bisa? Mau balik? Mau dipakai apa? Ayo, silakan. Terus aja siapa yang anu? Siapa yang sama-sama pulang aja? Sendiri. Bisa. Siapa yang bonceng? Oh. Berarti mereka bikin teks sendiri. lagi iya bikin buat teks sendiri juga. Terus juga kayak orang sudah intinya orang tuh paham di dalam deskripsi teks itu strukturnya begitu sih. Kan tadi sama buat ini RTP sama fokuskan ke language feature-nya tapi terlalu lama kayak banyak pembahasannya kalau di ini lagi dibedah lagi. Iya, maksudnya Saya bingung yang juga. beda itu kalian, maksudnya tapi untuk siswanya kan tidak perlu mereka tahu, kasih tahu. Yang penting, Berarti kita harus tahu. Iya sama Daji. tapi bisa tidak mereka membedakan antara itu tadi kayak a green tree dengan the green tree, gitu. Kapan harus pakai the, kapan harus pakai a, Belum. kapan harus pakai a green tree, kapan harus pakai a tree is green, gitu. Kalau Udah yang sampai ke situ, terus hanya itu saja itu kan yang Englishnya yang kalian ajarkan apa? pertemuan kan pertemuan awal itu kemarin gurunya baru saya masuk pertemuan keduanya itu menganalisis. Jadi yang gurunya ini dia kasih penjelasan aja kayak pengertiannya, descriptive text, tujuannya, strukturnya ada 2 itu kan struktur umumnya. Terus dia juga tidak ada jelaskan kayak di dalamnya itu di bagian description-nya itu harus ada ininya kan ada bagiannya lagi Physical appearance. itu Physical appearance. Antarlah physical appearance. Kalian tidak ajar bagaimana describe physical? Nah, karena baru kemarin awal pertemuan Profesor, jadi saya hanya disuruh sebaru sadar tadi itu yang tadi waktu saya buat modul pertemuan selanjutnya karena dia bilang ini intinya kamu buat orang analisis saja begitu. Kalau Ya, kan we teach the language kan, ya maksudnya kita tidak ajarkan bagaimana caramu describing physical appearance. Maunya kalau kita describing physical appearance itu pakai present tense kan, kita tidak mungkin jelaskan seperti itu kan. Nah, ya langsung kita pakai contoh kan. Iya. Tablah Aji, coba how do you describe Aji? Aji itu Physical appearance ini. Aji Aji has Oh. a beautiful smile. ya kan pasti has dulu kan, Ya, pas dan dia turunannya memiliki- kan gitu. Has apa? Has? Short hair. Short hair begitu kan. Pasti gitu kan. Ya berarti kapan Aji has a short hair kan gitu. Aji's hair is short kan gitu. Aji itu kan posesif gitu, Ajis gitu, Aji as gitu, Ajis skin tone is 10. Apa warna karetnya? sawo matang apa? Matang itu. Sawo hangus. Sawo hangus kan apa? Brown.
Maksud saya begitu. Kapan kalian mengajarkan perbedaan antara adjective noun atau noun be adjective? Gitu supaya mereka tahu loh gitu. A green tree dengan the tree is green. Sama-sama mendeskripsikan, tapi kapan kita pakai a green tree? Kan gitu maksudnya begitu. Supaya ketika mereka presentasi, kan presentasi kan paling tidak mereka bilang apa dulu? Apa? Pasti memperkenalkan diri kan dengan timnya. Pokoknya kalau tim presentasi tim, pokoknya I have my team right here, kan begitu kan? Kan this is apa gitu kan? Tapi belum sampai ke situ juga. Presentasinya itu kemarin saya buat karena saya pikir juga kayak nggak mungkin orang langsung presentasi karena hanya umum saja begitu. Jadi saya buat kemarin apa dia? Ini kan dikejarin. Kan materinya lewat, pertemuan ke depan lain. Yang Maksudnya begitu loh. Karena harus selesai semuanya. oh, presentasi hasil analisis di kemarin saya karena Apalagi ada hasil analisis gitu. Dari itu kalau hasil analisis. tapi itu yang umumnya Sir. Ini juga gurunya suruh coba-coba cuma Iya, dikejar saya takut Misalnya materi, iya. Sar. itu materi Dikejar tapi materi. sebenarnya ada orang bisa di kalau Oh. iya kalau iya Di bisa. developing itu di kurikulum developing itu kan orang sudah tidak kejar materi nih. Tapi sudah ditentukan kayak berapa Iya, ada meeting, waktunya juga, Sir. berapa Sudah ada meeting. pertemuan. Misalnya naratif hanya 3 meeting, misal 3 meeting harus selesai. harus selesai. Jadi bagaimana kadang terpotong yang tadinya harusnya 2 jam, sisa 1 jam lebih. Siapa Jalan. ini yang salah? Kan betul siapa? Tapi secara umum di kelas kalian menjelaskan pekan ini persentase bahasa Inggris bahasa Indonesia berapa? Saya tadi baru saja 50-50. 50-50. Ada peningkatan English dari yang 50 bahasa Indonesia. Tapi kadang Kapan kalau pakai bahasa Indonesia-nya kapan? Ketika apa? ketika ada Mereka saya nggak bicara paham. kan apa nih learning Jelaskan. objektifnya saya bacakan Sir. Tapi saya lihat mereka kayaknya Nggak nggak paham. paham. Terus saya Jadi jelaskan bahasa lagi Indonesia. Sir. Oh berarti you present the text in English. Iya. Nah, kemudian kau baca itu teksnya in Iya. English. Tapi pada saat menjelaskan in Indonesia. Indonesia. Kadang saya menjelaskan juga in English terus saya terjemahkan lagi Sir. Terjemahkan. Iya. Hmm. Jadi kayak 2 kali kerja 2 Iya. kali begitu. 2 kali. Sama apa penjelasannya tapi bahasanya yang berbeda. Kalau classroom instructions, maksudnya kalian pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kayak buka buku gitu, open your book, atau Saya get your pens ready, English sih, Sir, karena siapkan. kalau saya English, English. karena kayak look at the slide Ya, misalnya, look at the look at the slides. slide 3, Ah. look at the next slide, Ya, come forward, Iya. maju ke depan, look at the sentence seperti itu. in English, Iya, Sir. Tetap ya, without using Indonesian, Benar. tidak perlu Karena diterjemahkan. ya yang simple-simple bisa jadi mereka paham. nggak semua kelas. Saya di kelasku yang tadi Nggak yang baru semua kelas, saja, Sir. Hah? yang baru Nggak saja. semua kelas begitu. Kadang juga Kalau kelas mah bagaimana? Maksudnya biar Biar instruction sederhana, masih Bahasa saja. Apa, Miss? Miss, Ada bahasa berapa kali Indonesia. tanya itu? Baru dikasih bahasa Indonesia. Maksudnya ini maksudnya masalahnya itu di mana? Apakah mereka do not Kurang. recognize di siswanya. Siswanya memang- Kalau di kelas kakak ini Kalau siswanya. kelasku ya Kelas apa kayak itu, Kak? kelas IPS. Maksudnya di Kelas IPS itu kalau dia bilang Sir katanya kalau masih ada IPA IPS kelas yang saya pulang itu IPS jadi parah kelas apa 11B. 11 B. Memang itu. Maksudnya kalau kalian kasih instruction, open your book. Mereka tidak bisa begitu open your book. Gitu. Mereka tidak bisa kenali itu individual words-nya. Open your Bisa Ji. book. Bukan kalau hal-hal umum, Sir. Karena perhatiannya Kita sudah Perhatiannya itu Sir kelas yang saya pegang itu. karena di si siswa ini kadang ada yang tidak memperhatikan si guru, jadi dia tanya lagi apa Miss begitu, tanya ulang karena ini siswa Yang tidak memperhatikan guru menjelaskan itu ribut dan mengganggu teman-teman yang lain sehingga terdistract teman yang lain, Kak. Jadi kayak apa Miss like that. Tapi
sebenarnya sangat struggle sih Sir. Walaupun dibilang anak SMA dibilang gampang jadi atur, ternyata Tapi parah. lebih parah mungkin anak SMP. Jadi kapan SMP? Mereka sudah dewasa tapi justru kita yang cepat sekali mengaturnya. Belum dewasa, masih remaja. Masih remaja. Ya, remaja maksudnya mengerti Mengerti, Mi, tapi- begitu harusnya sudah mengerti. Ngerti nih. Ya, respect begitu sama orang yang lagi sama gurunya, tapi Gue sama gurunya saja tidak Iya, respect, sama masih gurunya bicara saja, sudah Sir. bubar. Apalagi sama Apalagi sama kita yang biasanya mereka kan tahu. kita kalau masih ada guru dalam kelas kita kayak respect, jangan dulu keluar begitu, kasih lewat dulu guru. Di mereka tidak sudah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar mereka semua lari-lari. Masih bicara saya di podium, gurunya sudah bubar. Sedih nasi juga ada sedih begitu. Tapi mungkin mereka memang yang bandel. Kayak kan dulu kawin tak begitu. Indah Nasir saya. Kita tidak Masih golongan yang mendengarkan. kita ini apa sih eranya Masih masih mau sopan-sopan. Ujian empat kali. Oke. Oke, that's all itu aja. Saya mau confirm. Jadi pekan depan kalian mau ngajar apa? Ini refleksi buat pekan depan ya. Kalau next. Itu tim teachingnya Sir. Kita pilih saja salah satu dari kami. Hah? Sir, itu tim teachingnya Sir. Pilih saja salah satu dari kami untuk ikut masuk ke kelas. Banyak ini, Win. Kemarin 55. Terserah kalian bagaimana? Iya Sir. Dari Sir kita ikut Sir. Kita Sir. Berarti minggu depan deh. Iya Sir, harus minggu Karena depan. terakhir minggu depan. Iya. Ini tim teaching Sir ikut masuk dalam kelas. Sir ikut Saya menjelaskan. Senin. Dari Iya. hari Senin, Oh, Sir. berarti kayak Dari hari Senin sampai Jumat. ini kita banyak sekali kan kelas Pak. Tapi berarti kalau begitu kita minta izin dulu sama guru pamong. Sir. Pokoknya konsultasi dulu guru pamong. Kita mau coba tim teaching. Iya. Tapi saya pamong sudah tahu sih kalau Sir. Enggak, itu hari sudah bahas nih. Sama siapa itu hari saya dia bilang. Oh, adakah dosen? Oh iya. Iya, ada kan? Oh, itu tapi dia sudah tahu itu. Saya kasih tahu tadi. Coba kita kasih lagi yang itu nanti. Ya sudah kasih tahu ya, adanya apa? Pamong. Pamongnya. Kalian Oh, cuma iya. kan saya tidak tahu. Sebelum pernah ketemu kalau pamongnya sempat. Benar. Yang pernah saya ketemu yang SMA 6. Sir ke SMA 6. Ya. Sir kayak pergi ke SMA 6. Iya, pernah ketemu juga di sekolah sama bapak itu. Kalau SMA 4 yang saya waktu apa namanya? Pastinya terhamil. Waktu apa lagi? Iya kami, Mimi kan? Pembekalan juga saya tidak belum komunikasi. Kalau di SMA 6 Sir tim teaching juga. Di SMA 6 Sir tim teaching juga. Semalam itu mungkin 2 pekan ke depan. Karena Anda keburu Ji. Dia Tidak karena mereka itu Masih- baru efektif teaching juga Hari di ini, minggu ini. minggu ini. Belum pernah mereka masuk. Sama baru Ji. siapa? Baru Wahyu nih. Sama yang Ji masuk. Pai. Ah, Pai juga di SMA 4 minggu ini. ya, baru dia masuk tuh jadi Pertemuan pertama ini. baru mereka pertemuan kelas pertama itu. yes. Ya nanti setelah ini Pi baru kalau kalian kan sudah pernah nih masuk tuh. Walaupun langsung masuk. Nanti Senin kalian konfirm ya dulu ke Pamong ya. Cari di kasar toh, cari di jam-jam rawan gitu. Jam 1 Sir. Siapa ada kelas jam 1 hari ini? Jadi saya tidak masuk Senin jam saya jam 10. Siapa ada kelasnya jam 1? Ya antara jam 10 dengan jam 1 siang begitu. Jangan yang di pagi kan masih. Ada yang jam 12 Julia di 10 Hari? Senin. Senin. Iya. Senin belum bisa. Senin bisa. Bisa aja kita minta izin pagi terus Iya siangnya kalau Sir langsung datang. Iya terserah kalau bisa cepat confirm begitu kan. Biar cepat selesai juga. Jadi kita tetap mengajar juga sendiri. Iya. Tetap mengajar sendiri tapi tim teaching juga. Gimana? Jadi berarti dalam satu pertemuan itu kita berduanya ngajarnya berdua begitu Sir. Kita Sir mau tim teaching semuanya atau pilih dari beberapa Satu gitu? saja. Kayak Iya kalau bisa semuanya.
Semuanya Susah tapi gitu. ada yang bertabrakan juga. Ada yang bertabrakan. Jangan Bisa diatur. jangan apa namanya? Iya, enggak mungkin semuanya Iya, karena sih. Iya, satu dipilih saja, satu Sir. kelas satu hari saja. Iya. Satu kelas satu hari. Siapa begitu di jam-jam rentan. Saya jam ke pagi semua, Sir, jam Hah? 6.30. Jam Julia. 6.45 Jangan saya. kalau masih pagi tuh mereka Iya. masih fokusnya masih bagus. Ya, itu nih. Cari di jam Oh, yang iya, sama fokusnya sudah Mengantuk misalnya. iya, nah. Kenapa? Karena di situ Yang jam 11 juga ada ini. paling kelihatan anunya orang itu. Julia itu kelasnya apa? Jam 11 ke atas. Iya, jam 11 ke Biasanya atas terus. di jam-jam siang itu jam-jam rentan itu orang biasanya kelihatan anunya, kelihatan tabiatnya. Iya, iya. Iya betul sekali, Sir. Oh, masih pagi orang masih guys. Masih semangat-semangatnya Segar. sedikit. Masih Excited. klinis juga semua ya, masih jaim itu kalau masih pagi. Tadi saya lagi mengajar nih. Ada yang tidur di belakang. Oh, temannya lagi kerja kelompok, dia tidur di belakang. Elus-elus dada. Kamu belum Saya, Sir, tapi sebelum daftar dan aku. Biar belum daftar, Sir. Sebelum daftar dan cuma saya daftar dulu. ya pakai nomor nomor yang kamu pakai daftar kasih masuk. Heeh. Kita sebentar. Sekira mungkin namo. Ini Sir, dia belum ada Hari terakhir bisa aja, Sir. Hah? Hari terakhir bisa aja dikirim biar sekalian. Kan apa? Pindahkan nih ke flash list toh. Nanti kamu punya saya ke sekolah bisa saya ambil ke kamu sama video refleksinya kalian. Hah? ada berapa sih kelas desk? Susah jadi saya diajar. Saya